Jadi hari ini kita berkesempatan ketemu sama dokter yang Jadi aku nggak ngitung kalori, aku nggak ngitung gram-gramnya, aku cuma fokus ke jenis makanan apa yang aku boleh makan dan tidak boleh makan. Itu yang suka bikin gagal diet. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Membahas soal perdiet-dietan. Karena kalau ternyata soal diet, ayo ikut deh. Ikut loh. Ayo udah gak diet. Langsing ya. Udah langsing. Jadi hari ini kita berkesempatan ketemu sama dokter yang Kata kamu dari asalnya tuh dokternya tuh dari tempat kampung kamu. Jaipongan. Berarti kamu bisa Jaipong? Bisa lah, mau lihat. Oh. Nah ini ada dokter Prama, ini ada arsitek ternama, dan kakak Edo, ini ada kakak Rika dan kakak Maya. Ini kakak siapa ya? Kakak Mia. Kok lupa ya? Jadi kalau Citra ini dia ada dietnya tuh lebih ke catering PCO, terus catering IVF buat bayi tabung. Itu waktu pas aku bayi tabung tuh 3 kali, tiga-tiganya sama aku 3 kali. Yang pertama tuh aku sama Citra, yang kedua aku berpaling, yang ketiga balik lagi sama Citra. Dan alhamdulillah dua-duanya berhasil semua. Nah ini kita bakal ngobrol sama dokter Prama. Jauh-jauh dari Bandung ke sini, itu langsung kita samperin set gercep. Ya udah kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke guys, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol sama dokter Prama. Nah kalau kalian belum tahu, dokter Prama ini prakteknya di Bandung ya. Dan dokter Prama ini lagi hits banget di Bandung. Aku tuh tahu dari sepupuku. Oh iya. Sepupuku juga sama dokter Prama di Bandung gitu. Dan emang awalnya tuh aku terinspirasi karena dia gemuk, terus jadi kurus gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan orang-orang tenarnya nih dokter Prama ini bukan dokter dengan konsep berat badan turun sampai berapa puluh kilo, bukan, tapi dokter Prama ini lebih ke shaping, body shaping ya dok. Betul, lebih ke mengecilkan lingkar, nomor 1 target. Nah, aku juga punya fotonya, jadi dokter Prama, nah ya ini bisa dilihat, ini fotonya dokter Prama, ini waktu kapan dok? Ini 2005 ya, dengan berat 75 kilo. Betul. Dan yang di sini itu juga dokter Prama dengan berat sama 75 kilo. Jadi perbedaannya antara ini dan ini. Gila kan? Kenapa bisa dengan berat badan yang sama tapi prinsip dasarnya sih nomor 1, sebenarnya komponen berat badan itu kan banyak. Kadang-kadang kita kan suka terjebak dengan begitu nimbang tuh, oke, berarti berat gue segini fix, ini terdiri dari pemikiran kita kan lemak semua gitu. Padahal komponen berat badan tuh ada berat otot, berat lemak, berat tulang, berat organ yang kayak gitu-gitu. Nah, kejadiannya tuh kondisinya sebenarnya waktu pas aku dari bentuk yang tadi dilihatin sama yang sekarang, itu sebetulnya tuh berat lemakku tuh jauh turun. Tapi berat ototku naik. Gitu. Jadi sebenarnya konteksnya tuh jadinya kesannya sama. Misalnya kayak turun 20 kilo lemak, naik 20 kilo otot. Jadi kan kesannya sama. Tapi dengan olahraga itu? Enggak juga sih. Sebenarnya 2 bulan pertama, aku kan programnya itu 2 bulan waktu itu murni bener-bener ngatur makan. Jadi aku nggak ngitung kalori, aku nggak ngitung gram-gramnya, aku cuma fokus ke jenis makanan apa yang aku boleh makan dan tidak boleh makan. Ini agak sedikit unik ya, karena memang bukan hanya makanan nih untuk pasien itu pasti berbeda-beda. Betul. Dan dokter gizi juga biasanya mempunyai konsep yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa dipukul rata semua dokter gizi pasti sama. Nah ini yang aku temui ini dokter Prama ini unik banget. Karena sama dokter gizi yang sekarang memang aku jalanin itu juga beda, different banget gitu. Iya. Nah jadi kalau dokter Prama ini dia nggak pakai konsep ukur gram berapa sendok segala macam, makan bebas.
Tapi ada beberapa yang nggak jenisnya, boleh. betul. Oke. Gitu. Jadi soalnya aku kan maksudnya karena pernah ngerasain istilahnya mah bebannya ketika diet gitu ya. Akhirnya aku pelajari itu setiap kita kalau terlalu stres, kita makan terlalu yang diatur gimana, orang tuh jadinya malah jadi hopeless, akhirnya tanda kutip marah, akhirnya makan brutal. Iya benar. Pengalamanku ya balas dendam gitu, Bener. atau akhirnya udah muak, udahlah bodo amat deh gitu. Emang waktu pas lagi zaman gendut tuh nyoba-nyoba segala macam diet lah tentulah gitu. Cuman yang paling enak tuh adalah begitu ketemu satu ilmu yang tentang ada beberapa makanan tuh yang kita tuh sensitif. Karena ternyata aku tuh tipe yang sensitif sama tepung. Jadi begitu makan tepung tuh langsung bengkak. Semacam alergi, tapi Semacam- jatuhnya kebengkak. Jadi alergi itu sebenarnya kan kalau di kedokteran tuh dibagi dua. Ada yang memang alergi bawaan dari lahir, ada yang karena makanan gitu. Jadi karena delayed kalau kita sih bahasanya tuh. Jadi begitu makan tuh belum tentu langsung kayak gatel-gatel. Nah kalau aku kalau habis makan tepung sejam 2 jam kemudian tuh bengkak. Jadi kerasa misalkan di jam tangan jadi langsung ada tapakan, jadi harus dibuka jadi langsung ada bekasnya. Kalau di cewek tuh misalkan pakai cincin, pakai gelang tuh langsung kerasa sempit. Nah kayak gitu contohnya. Itu bisa efeknya bisa 1-2 jam ke depan. 1-2 jam sampai 3 hari kemudian juga bisa ada beberapa orang yang kayak gitu. Oke, berarti memang sehebat itu ya pengaruh si tepung-tepungan Si tepung, ini ya. di orang-orang yang memang sensitif ya gitu. Oke, nah ini juga kita punya beberapa pasien dokter Prama nih ya, kita tampilin di sini. Nah ini mereka turun hanya dalam waktu Pada dasarnya kalau turun kilonya jujur saya lupa mereka turunnya berapa kilo, tapi aku tuh patokannya selalu misalkan Shape-nya nih. shape-nya iya, jadi dari XL ke M gitu misalkan, atau dari XXL ke mana gitu. Itu pokoknya targetku itu dulu. Masalah berat mah soalnya kan pada dasarnya orang tuh nggak bisa menerka kayak misalkan ke Katia gitu misalkan. Kita kan ngarang misalkan mau bilang saya beratnya 50, 60, 40, udah kita mau percaya aja gitu. Tapi kan kalau lihat size baju, oke kita kan bisa ngira-ngira oke bajunya kayaknya M ke L misalkan gitu. Benar. Kalau menurutku yang paling penting nomor 1 itu adalah bentuk badannya dulu sama lingkar. Lingkar nggak akan bisa bohong soalnya. Oke. Dalam arti kalau cowok aja misalkan, kalau kita ngomongin lingkar, targetnya itu sebenarnya lingkar maksimal tuh 90 cm. Cewek Di 80-an, 80 sampai 85 itu oke. pinggang, Perut. Oh, perut di sini. Cara ngukurnya tuh jadi dari udel, atasnya udel dikit. Oke. Itu diukur. Nah, dokter Prama ini terkenal kalau ada pasien itu dia ngelihat dari bentuk body. Betul. Jadi bentuk body itu ternyata dibagi menjadi Dibagi aku sih kalau yang simpelnya sih dibaginya menjadi, nanti aku share gambarnya ya. Iya. Nomor 1 yang paling khas biasanya kalau cowok ya itu yang cuman perutnya buncit tapi tangannya kecil, pahanya kecil. Jadi bener-bener kayak orang busung lapar gitu bercandanya. Oke. Itu penyebab awalnya biasanya karena kebanyakan gula. Terutama gulanya tuh gula buah biasanya. Terlalu banyak makan let's say kayak jus atau kayak smoothies, kayak buah kering, buah kaleng, kayak gitu itu bisa nyebabin itu. Nomor 2 kalau misalkan kebanyakan alkohol. Itu juga bisa kan situ. Nomor 3 sebetulnya kebanyakan makan karbo juga bisa. Karena memang liver itu tempat penyimpanannya si gula-gulaan itu. Jadi begitu livernya kebanyakan lemak, itu ada reaksi kedokteran gitu lah ya. Tapi intinya tuh akan membuat si cairan tuh jadi ngumpul. Jadi makanya buncitnya tuh bukan buncit lemak tapi buncit keras. Jadi sebenarnya karbo itu memang at the end sama tubuh diolah menjadi gula ya? Diolah menjadi gula. Semua jenis karbo itu. Gitu. Itu 1. Yang kedua yang lumayan banyak juga yang misalkan yang pahanya gede. Secara baju bisa ukuran S atau M tapi celananya bisa L atau XL. Oh iya, Gitu. iya aku banget tuh, Ya kan? pir ya? Buah pir, betul. Aku nih gede banget tuh. Kelihatan nggak? Aku Iya, gede kayak banget. gitu. Aku memang dari zaman dulu berat aku itu cuman 46. Itu kalau pakai celana tuh bisa kayak 28 gitu. Tapi kalau baju tuh XS aja tuh kadang-kadang ke kecil, Iya, kegedean gitu. Iya itu. Nah kalau tipe yang kayak gitu tuh sebetulnya kalau secara kita kedokteran tuh ada istilahnya tinggi estrogen. Kalau kita ngomongin yang gede di bawah itu sebetulnya tuh kebanyakan hormon estrogen kan yang tadi gue bilang. Jadi agak harus sedikit musuhan sama makanan-makanan yang bisa naikin estrogen berlebihan. Contohnya kayak daging merah. Terus Daging merah dulu. daging merah, terus kedelai, terus produk susu juga sama. Jadi 3 itu tuh harus hati-hati gitu. Bukannya nggak boleh selamanya, cuman kalau misalkan ada masalah di situ, dihindarin dulu deh gitu sekarang gitu. Sampai bentuknya tercapai yang diinginkan, baru nanti makan lagi. Jadi ini lebih bukan ke berat badan tapi lebih bentuknya gitu Iya, kan. soalnya yang ketiga itu ada yang tipe yang kalau bahasaku tuh tipe stres tinggi. Jadi tipe badan yang stres tinggi itu yang bentuknya jadi gelambir. Jadi yang ada double chin-nya, Oh ya. ada yang berpunuk kayak nggak punya leher gitu kan, terus kayak tangannya tuh yang gede tapi kendor. Iya. Jadi pas dadah-dadah tuh yang goyang-goyang Oh gitu. iya, iya, Terus yang iya. perutnya tuh yang sagging banget ke bawah gitu. Itu tipe yang stres tinggi.
masalahnya stres itu dibagi dua. Ada stres karena psikologis, jelas lah itu mah segala macam hidup. Yang kedua tuh stres karena makanan. Nah yang paling bikin badan itu stres adalah gula lagi. Terus yang keempat adalah yang sama, tipe yang gede satu badan tapi gedenya tuh keras gitu. Nah itu tuh sebetulnya penyebabnya tuh bukan karena, istilahnya bukan karena penumpukan lemaknya, tapi kemampuan badan ngebakar lemaknya tuh menurun. Nah ini yang paling ribet, karena biasanya kombinasi dari yang tadi ku sebutin, antara masalah di livernya kah, atau masalah di estrogennya kah, atau masalah di stresnya, tapi digabung. Ini lebih ribet ya? Oh yang lengan gede itu biasanya yang keras-keras gitu ya? Sebenarnya ada satu tipe lagi, cuman tipe itu sebetulnya kombinasi juga. Itu tipe yang gemuknya di belakang, jadi yang atas berak bawah beraknya tuh jadi ada lemak gitu Oh lah. iya. Itu sebenarnya pengaruhnya juga dari tidur. Jadi kalau kita tidurnya di atas jam 10 malam, itu ada satu hormon namanya melatonin sama growth hormone yang nggak akan keluar. Itu jadinya akibatnya jadi pada kendor. Oh. Gitu. Jadi kalau kita mau benerin yang bekas-bekas di Yang bagian bakar. dalaman-dalaman bra ini, itu harus tidur? Harus tidur di bawah jam 10. Jadi maksudnya paling telat tuh jam 10 malam. Oke dok, nih ada titipan pertanyaan-pertanyaan Oke, dari teman-teman followers aku. Siap. Aku akan tanya langsung ke dokter Prama. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen datang ke dokter Prama ini bisa datang di Bandung, di Jalan Sederhana nomor 18. di Jalan Sederhana nomor 18. Iya. Nih ya dok, udah ngejalanin diet hampir 2 minggu. Udah turun 3 kilo, tapi ada kendala susah BAB. Susah BAB itu sebenarnya sih relatif wajar ya kalau misalkan lagi di perubahan pola makan, karena kan badannya kayak menyesuaikan Iya. adaptasi gitu. Cuman yang harus diperhatiin tuh ada macam-macam. Contohnya serat sih biasanya yang biasanya kurang tuh, karena serat itu kan sebetulnya dibagi dua. Ada yang serat yang bisa bikin pupnya tuh jadi besar, ada juga yang bikin ngikat air jadi bikin lancar. Oke. Nah itu tuh harus balance, harus seimbang. Jadi misalkan kan orang kan biasanya kalau diet tuh kan menghindari nasi nih. Nasi itu sebetulnya juga bisa tipe yang ikat air. Oke. Nah begitu nasi dihilangkan tapi nggak digantiin. Nah digantiinnya misalnya pakai chia seed, pakai flax seed, itu tuh bisa. Tapi kan orang suka males ya beli yang begitu, karena kan ribet, harus direndam dulu 3 jam nunggu baru diminum kayak gitu. Sama, jadi harus balance antara yang ikat air, contohnya chia seed, flax seed, sama yang berdaun-daun. Itu kadang-kadang orang tuh makan sayur tuh cuman wortel doang loh. Cuman wortel, buncis, udah gitu udah dianggap Iya. itu sayur gitu. Iya, Padahal betul. yang berdaunnya kurang. Jadi harus balance antara dua itu. Nomor 2, air putih. Namanya diet itu pasti awal-awal tuh beser. Iya, Awal-awal banget. tuh bener-bener beser banget. Itu tuh elektrolit itu kebuang semua. Jadi harus diisi ulang. Tapi kan karena orang mindsetnya kalau minum air kebanyakan jadinya berat badan naik. Naik. Orang jadi takut. Iya benar. Itu yang bahayanya. Oh jadi memang airnya harus banyak. Harus banyak gitu. Ya harus sesuai sehausnya. Jadi jangan takut sama berat badan naik sementara gara-gara minum air gitu. Oke. Yang ketiga sebetulnya kalau aku nyaraninnya konsumsi garam. Jadi kan orang kan suka takut, oh garam itu Iya, ngikat air bikin gemuk gitu. Betul kalau garamnya tuh cuman kayak garam yang kan sekarang ada garam pembagi ya, garam dapur, garam Himalaya, garam Iya, apa iya, gitu. iya, Nah, aku sih lebih nyaranin memang garam laut, karena garam laut tuh Sea elektrolit sea salt itu betul. Karena elektrolitnya jauh lebih banyak dan itu bisa bagus banget untuk menggantikan yang udah kebuang. Sama minum lemon itu ngebantu banget. Oh lemon tapi yang Peres yang jadi senyamannya aja sih, tapi disesuaikan juga, memang harus konsultasi. Kalau untuk lemon kan takutnya ada luka di lambungnya, Oh, juga iya. bisa jadi perih gitu kan. Jadi enakan ngobrol sama dokter sih takut sebetulnya. mah banget. Jadi ya itu dia tadi, jangankan menu untuk pasien, tapi tiap dokter aja punya metode yang beda-beda. Betul, Better betul. memang kita itu paling benar itu konsul ke ahlinya Konsul ke ahlinya. gitu. Nah nih dok, saya makannya sedikit, tapi kenapa badannya masih gede aja ya? Kadang-kadang gini, kalau itu pasienku ya, aku akan tanya balik definisi sedikitnya gimana sama apa. Tetap balik laginya ke apa yang dimakan. Jadi bukan, kadang-kadang orang suka, saya porsi biasanya 1 piring gede, sekarang cuma 1/4 gitu. Kok nggak kurus-kurus ya? Taunya 1/4-nya misalkan makannya mie. Jadi bukan masalah sedikit atau banyaknya aja, tapi apa yang dimakan. Bumbu kacang tuh juga nggak boleh dok? Tergantung kalau gimana menambahin gulanya sebanyak apa. Kan kalau cuma bumbu kacangnya doang, misalkan kayak kacang mede gitu ya, Ya. diulek gitu, itu kan sebenarnya udah enak. Tapi kan buat orang yang kebiasa manis kan ya tambahin gulanya Harus gula cihuy. merah. Gitu. Oke nih, gimana cara mengecilkan perut yang agak buncit? Kalau menurutku nomor 1 paling penting adalah jangan makan tepung.
Oke. Yang paling simpelnya itu, karena tepung tuh memang gampang banget bikin, kalau bahasa simpelnya bloating ya, atau kembung gitu. Nah itu tuh bisa bertahan 3-4 hari sih kalau aku perhatiin di pasien-pasienku ya gitu. Kan kalau kita ngomong tepung yang pertama kali kepikir apa sih? Cuman tepung terigu aja. Iya benar. Masih ada aci, masih ada maizena. Capcay aja pakai tepung. Pakai tepung. Nah itu, jadi kadang-kadang orang suka, gua udah makan capcay loh, dok kok nggak kurus-kurus? Ya capcay lu pakai maizena nggak pakai? Ya udah jangan pakai maizena. Ada pertanyaan lagi dari Deliso Kitchen. Oh, dia kayaknya tukang jual makanan ya. Baik. Ya, Mbak Tia, dengan gaya hidup sehat seperti ini, apakah setelah mengecil kulit kita akan menggelambir atau bisa kencang? Oke. Metode dietnya gimana dulu nih? Kalau dia metode dietnya tuh yang bener-bener, ada kan yang low calorie diet tuh yang bener-bener makannya jadi cuma dikit banget. Memang kalau makannya dikit tapi bener, betul bisa bikin kurusnya cepat. Tapi karena kalau kecepatan biasanya kulitnya nggak sempat adaptasi gitu, jadinya gelambir. Kalau mau lebih cepat adaptasi biar kencang, sebetulnya antara olahraga tapi sama tidur yang tadi aku bahas tadi. Karena tidur itu penting banget buat merangsang kolagen biar lu kencang. Sebenarnya badan kita tuh kayak punya jam biologisnya itu yang setiap jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu tuh ada hormon yang keluar. Oh, makanya ada beberapa orang yang dia ngejalanin diet terus dia kurus tapi mukanya jadi kelihatan tuh lebih tua banget. Iya, itu biasanya salah satunya karena pilihan makanannya juga salah. Jadi sebenarnya gini, kenapa gula itu dibilangnya jahat banget gitu ya? Sebenarnya ada satu, ya terlalu kedokteran sih, tapi nama istilahnya tuh age gitu ya kita bilangnya. Jadi ketika gula itu terlalu banyak dikonsumsi di dalam badan, walaupun kita bilangnya gulanya yang tanda petik lebih sehat gitu ya, tetap aja dia akan merangsang suatu kondisi namanya tuh kayak sampai bikin sel-sel badan tuh jadi cepat menua. Gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin orang tuh, kok lo diet tapi kok jadi nggak seger sih? Benar. Karena pilihan makanannya biasanya tetap ada yang salah. Nih kalau dokter Prama nih, kita tanya nih, jam berapa sarapan yang bagus buat diet? Sebetulnya balik lagi ke masing-masing orang. Maksudnya kan ada orang yang memang harus makan pagi, ada orang yang gak bisa makan pagi. Sebetulnya sih nggak apa-apa, ikutin aja rasa laparnya. Maksudnya kalau aku sih ngajarin ke pasien nggak usah yang oke, lo harus makan jam 7 atau jam 8 harus tepat waktu gitu, enggak. Kalau nanya aku pribadi, aku tuh baru makan pagi itu biasanya antara jam 10-11 justru. Aku tuh nggak praktisin yang intermittent fasting itu. Kalau misalkan kita belum lapar, terus kita dipaksa makan, itu malah akan nimbun lemaknya. Oh gitu. Karena sebetulnya ketika kita tidak lapar nih, badan tuh bisa membakar lemak yang kita punya untuk jadi energi. Tapi begitu ada makanan baru yang masuk, itu berarti ya stop ngebakarnya, kita beresin dulu yang ini, yang dimakannya. Maksud gue gini, kalau mau practicing intermittent fasting pun, atau misalkan nanya jam berapa makan pagi, nggak harus ngikutin aku. Jadi bener-bener kenali diri, laparnya tuh lapar apa dulu. Misalkan ada lapar perut beneran lapar ya. Ada yang banyaknya tuh orang justru lapar mata. Iya benar. Lapar mata, lapar mulut, bosen. Lebih karena bosen, lebih karena gue nggak lapar sih, tapi gue butuh makan. Nah itu harus dilawan. Itu yang suka bikin gagal diet. Nah itu yang paling berat dari fase seminggu pertama diet itu. Thank you banget Dokter Prama udah ngejelasin. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bukan hanya lose weight tapi bentuk badan gitu. Jangan sampai kita stres juga, diet stres. Ya paling penting niatnya juga harus kuat. Betul. Oh, ini banyak yang nanya, cheating boleh nggak sih? Gini, kalau aku ke pasien-pasienku, aku minta 3 minggu sampai 3 bulan pertama sebisa mungkin jangan cheating. Karena begitu cheating itu kayak misalkan kayak kita mulai udah tobat, terus kita berdosa lagi, itu bisa susah untuk nahan lagi. Istilahnya tuh kayak sakaunya tuh balik lagi loh. Jadi kalau misalkan hitungan nih, misalnya nih udah jalanin 1 minggu terus kita cheating, itu secara teknis tuh kayak mundur 4 hari. Berarti kehilangan 4 hari yang udah usaha yang itu hilang semua. Oke Dokter Prama, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap harus sehat selalu. Intinya berat badan itu adalah bonus ya. Tapi nomor 1 adalah kelihatannya tetap kece dan sehat. Kita pamit, dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.